Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutiharni. Saya akan menjelaskan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Desain Pembelajaran Topik Program Linier berbasis Realistic Mathematics Education di SMK Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan. Rumusan masalah dari penelitian ini itu yang pertama, bagaimana karakteristik desain pembelajaran topik program linier berbasis RMA di kelas 10 SMK Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan yang valid dan praktis. Yang kedua, bagaimana dampak atau efektivitas desain pembelajaran topik program linier berbasis RMA terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 SMK Program Keahlian Akuntansi dan Keuangan. Kerangka berpikir, permasalahan yang terjadi adalah alur pembelajaran topik program linier belum memfasilitasi untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Akibatnya, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Solusi yang diberikan mengembangkan desain pembelajaran topik program linier berbasis RMA yang kemudian divalidasi dan dilakukan uji coba untuk melihat validitasnya, praktikalitasnya, dan efektivitasnya. Hasil yang diharapkan adalah desain pembelajaran topik program linier berbasis RMA yang valid, praktis, dan efektif. Prosedur pengembangan itu terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama preliminary research. Yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, analisis karakteristik siswa, analisis kurikulum, analisis konsep, dan review literatur. Selanjutnya itu prototyping phase. Yang dilakukan adalah merancang HLT, rancangan buku guru dan buku siswa, kemudian self-evaluation, expert review, selanjutnya dilakukan one-to-one evaluation, small group evaluation. Nah, untuk field test itu tidak dilakukan dikarenakan terkendala oleh pandemik yang saat ini tengah mewabah di seluruh Indonesia, serta adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Begitu juga dengan aktivitas pembelajaran di sekolah, sehingga tidak memungkinkan untuk peneliti melaksanakan field test. Kemudian tahap selanjutnya itu assessment phase, penilaian kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, untuk pengambilan data tes kemampuan pemecahan masalah itu sudah dimulai pada tahap one-to-one evaluation, kemudian juga dilakukan pada tahap small group evaluation. Instrumen pengumpulan data. Hasil validasi instrumen pada tahap analisis pendahuluan. Untuk yang pertama itu instrumen daftar checklist dengan rata-rata 3,67 kategori sangat valid. Selanjutnya pedoman wawancara guru dengan rata-rata 3,67 kategori sangat valid. Selanjutnya pedoman wawancara siswa dengan rata-rata 3,39 kategori valid, dan angket karakteristik siswa dengan rata-rata 3,39 kategori valid. Kemudian hasil validasi instrumen tahap pengembangan. Instrumen yang pertama yaitu panduan self evaluation untuk HLT, buku guru dan buku siswa. Yang kedua, lembar validasi HLT. Yang ketiga, lembar validasi buku guru. Yang keempat, lembar validasi buku siswa. Yang kelima, pedoman wawancara siswa pada tahap one-to-one. Yang keenam, pedoman wawancara siswa pada tahap small group. Yang ketujuh, pedoman wawancara guru. Kedelapan, lembar observasi keterlaksanaan pembelajaran. Yang kesembilan, angket praktikalitas respon guru. Yang kesepuluh, angket praktikalitas respon siswa. Nah, untuk semua instrumen tahap pengembangan ini itu berada pada kategori sangat valid. Selanjutnya, hasil validasi lembar validasi soal tes adalah sebesar 3,67. Dan hasil validasi soal tes adalah sebesar 3,56. Keduanya dengan kategori sangat valid. Kemudian kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu hasil pada analisis pendahuluan atau preliminary research. Untuk hasil analisis kebutuhan yang diperoleh yaitu yang pertama, guru menyajikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan program linier sesuai yang terdapat pada buku pegangan guru yang disediakan sekolah. Siswa tidak diarahkan dalam membangun konsep matematika dan memecahkan permasalahan. Yang kedua,
ketika diberikan latihan, kebanyakan siswa kesulitan untuk memahami soal tentang program linier dan cenderung menyalin jawaban temannya yang pintar. Yang ketiga, soal yang diberikan belum ada hubungannya dengan program keahlian siswa, yaitu program keahlian akuntansi dan keuangan. Hal ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Guru juga belum memperhatikan keberagaman cara berpikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan program linier. Nah, berdasarkan hasil analisis tersebut, itu dibutuhkan suatu desain pembelajaran yang bisa memfasilitasi siswa untuk membangun pengetahuannya melalui penyelesaian permasalahan matematika yang dikaitkan dengan program keahliannya. Oleh karena itu, pada penelitian ini dirancang suatu desain pembelajaran topik program linier berbasis RME. Selanjutnya, analisis kurikulum. Yaitu yang pertama, dilakukan perbaikan pada indikator pencapaian kompetensi yang dirancang oleh guru. Yang kedua, mengaitkan antara KD topik program linier dengan KD mata pelajaran produktif atau mata pelajaran jurusannya pada program keahlian akuntansi dan keuangan kelas 10. Konteks pada mata pelajaran produktif dapat dijadikan sebagai permasalahan awal dalam proses pembelajaran matematika. Kemudian analisis konsep. Analisis konsep menghasilkan konsep-konsep utama yang dipelajari pada materi program linier 2 variabel. Kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai dengan alur pembelajaran. Sesuai dengan alur penyajiannya. Materi maupun konsep yang dibutuhkan dalam pembelajaran program linier 2 variabel disusun dalam bentuk peta konsep. Nah, peta konsep dapat dilihat pada gambar yang tertera. Selanjutnya, analisis karakteristik siswa. Nah, berdasarkan hasil pengamatan di kelas, diperoleh informasi. Yang pertama, siswa lebih suka mengerjakan latihan secara berkelompok. Kemudian, yang kedua, siswa lebih cenderung bertanya kepada temannya dibandingkan dengan guru jika kurang memahami materi. Yang ketiga, beberapa siswa tidak tertarik sama sekali untuk belajar matematika. Mereka cenderung untuk diam dan hanya menyalin punya temannya yang sudah selesai jika mengerjakan latihan soal. Siswa sering bergantian untuk izin keluar selama jam pembelajaran berlangsung. Hasil angket karakteristik siswa. Pertama, 72% siswa menyukai pembelajaran secara berkelompok dan 28% siswa menyukai pembelajaran secara individu. Nah, berdasarkan hasil ini, penelitian yang dilakukan untuk pertemuan pertama dilakukan secara individu, kemudian untuk 4 pertemuan selanjutnya itu dilakukan secara berkelompok. Nah, jika siswa tidak memahami materi, itu 54% siswa bertanya kepada temannya dan 46% siswa akan bertanya kepada guru. Yang ketiga, jika soal-soal yang berhubungan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dan mata pelajaran produktif, 89% siswa menjawab ya dan 11% siswa menjawab tidak. Yang keempat, apakah siswa menyukai permasalahan yang disajikan dengan menggunakan gambar? Itu 68% siswa menjawab ya dan 32% siswa menjawab tidak. Yang kelima, 58% siswa menyukai ukuran kertas A4 dan 42% siswa menyukai ukuran kertas F4. Yang keenam, untuk warna yang disukai oleh siswa itu boleh dipilih lebih dari satu, sehingga hasil yang diperoleh itu adalah biru 45%, warna cerah 28%, merah 18%, hijau 14%, kuning 7%. Kemudian yang ketujuh, untuk jenis huruf itu diperoleh Times New Roman itu 55%, Comic Sans itu 27% dan Calibri itu 18%. Selanjutnya review literatur. Di sini yang pertama, Pahlepi tahun 2017 tentang pengembangan alur belajar berbasis pendekatan pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI, topik program linier untuk siswa SMK jurusan Teknik Sepeda Motor.
Yang kedua, hasil penelitian Elviani 2018 tentang desain bahan ajar topik program linear berbasis teori Jerome S. Branner juga dapat dijadikan sebagai ide dalam mengembangkan alur pembelajaran. Hasil pengembangan atau pembuatan prototipe. Itu yang pertama, desain prototipe. Untuk HLT, perancangan HLT ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tujuan pembelajaran, rancangan aktivitas, serta prediksi jawaban siswa dan antisipasi guru. Nah, alur belajar yang dirancang difokuskan pada pembelajaran berbasis RME. Selanjutnya, buku guru, cover dengan warna dominan biru, dan gambar cover berhubungan dengan program keahlian akuntansi dan keuangan. Jenis huruf yang digunakan adalah kombinasi dari Time News Roman, Comic Sans, dan Calibri. Untuk komponen isi buku guru terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, KD dan IPK, tujuan pembelajaran, alokasi waktu, media dan alat, ringkasan materi, rencana aktivitas pembelajaran, prediksi dan antisipasi, mari berlatih, dan pekerjaan rumah. Kemudian buku siswa. Cover buku siswa mirip dengan cover buku guru. Komponen isi buku siswa itu terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, peta konsep, KD dan IPK, tujuan pembelajaran, aktivitas pembelajaran, mari berlatih, dan pekerjaan rumah. Pembelajaran topik program linear itu dirancang untuk 5 pertemuan. Pertemuan yang pertama tentang mendeskripsikan konsep SPTLDV. Pertemuan kedua menentukan daerah penyelesaiannya. Yang ketiga, menentukan model matematika dari permasalahan optimum yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Yang keempat, pertemuan keempat, menentukan nilai optimum dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel menggunakan metode uji titik pojok. Yang kelima, itu menggunakan metode garis selidik. Kemudian hasil evaluasi formatif, yaitu yang pertama, validasi desain pembelajaran. Untuk self evaluation, perbaikan setelah self evaluation itu dilakukannya self evaluation itu yang pertama, kesalahan dalam pengetikan kata dan spasi. Terus yang kedua, terdapat 2 kali penulisan kata sistem pada tujuan halaman 1. Selanjutnya, kesalahan kalimat yang tidak jelas atau tidak efektif, serta penggunaan kata caramu pada masalah aktivitas 3.1. Hasil validasi HLT dengan rata-rata keseluruhan adalah 3,45 kategori valid. Hasil validasi buku guru dengan rata-rata keseluruhan adalah 3,58 dengan kategori sangat valid. Dan hasil validasi buku guru dengan rata-rata keseluruhan adalah 3,56 dengan kategori sangat valid. Selanjutnya, praktikalitas desain pembelajaran. Hasil one-to-one evaluation. Nah, kegiatan one-to-one evaluation ini dilaksanakan pada tanggal 27 Februari tahun 2020 sampai 3 Maret 2020 terhadap 3 orang siswa kelas 10-3 orang kelas 10-3 akuntansi dan keuangan SMK Negeri 2 Padang yang mewakili masing-masing kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Secara umum, siswa sudah mampu memahami materi yang disajikan dengan jelas dan mampu mengikuti berbagai aktivitas yang terdapat dalam buku. Konteks permasalahan yang diberikan sangat disukai oleh siswa. Desain warna dan tampilan buku yang dominan berwarna biru dan warna cerah lainnya terlihat menarik bagi siswa, sehingga mendorong siswa untuk membaca dan memahami permasalahan pada buku guru. Perbaikan pada tahap one-to-one evaluation ini itu yang pertama, kesalahan prediksi jawaban yang benar pada aktivitas 3.2 dan 4.2. Selanjutnya, masalah masih ada kolom jawaban yang tidak muat. Kemudian hasil angket praktikalitas buku siswa pada tahap one-to-one ini, untuk
setiap aspek yang dinilai itu sudah berada pada kategori praktis dan dengan rata-rata keseluruhannya adalah 78,84% dengan kategori praktis. Kemudian untuk hasil small group evaluation. Nah, kegiatan ini dilaksanakan mulai dari tanggal 5 Maret 2020 sampai 11 Maret 2020. Daftar siswa pada tahap small group evaluation ini pada pelaksanaan small group evaluation ini itu dilakukan secara dibagi ke dalam 2 kelompok. Nah, untuk masing-masing kelompok itu ada siswa yang berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan sedang, dan siswa berkemampuan rendah. Perbaikan setelah dilakukannya tahap small group evaluation, yaitu yang pertama, masih ada kolom jawaban yang tidak muat pada aktivitas 2.1 sampai 5.2 setiap kolom sebelum menggambar grafik. Kemudian perbaiki catatan atau clue untuk mengarsir daerah penyelesaian dan posisi catatan tersebut diletakkan di bawah atau diletakkan di bawah gambar grafik agar mudah dilihat oleh siswa. Kemudian perbaiki prediksi pada aktivitas 5.2. Selanjutnya hasil angket praktikalitas buku guru, yaitu dengan rata-rata keseluruhannya adalah 89,17% dengan kategori sangat praktis. Kemudian hasil angket praktikalitas buku siswa pada tahap small group dengan rata-rata keseluruhannya 77,79% dengan kategori praktis. Tahap penilaian atau assessment phase. Nah, assessment phase ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas desain pembelajaran berbasis RME topik program linear, diukur dari hasil tes kemampuan pemecahan masalah siswa. Soal tes terdiri dari 3 soal. Tes kemampuan pemecahan masalah yang diberikan di akhir percobaan one-to-one evaluation itu diperoleh nilai untuk siswa kemampuan rendah 55, siswa kemampuan sedang 85, dan siswa kemampuan tinggi 91. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 2 dari 3 siswa memperoleh skor lebih dari 75. Nah, hal ini menunjukkan bahwa 2 dari siswa mencapai skor di atas KKM. KKM di SMK Negeri 2 ini adalah 65. Selanjutnya, nilai tes kemampuan pemecahan masalah matematis pada tahap small group, yaitu nilai rata-rata keseluruhan dari 6 orang siswa adalah 81,31. Jika dilihat nilainya masing-masing siswa itu hanya 1 orang yang nilainya di bawah KKM, itu KKM di SMK Negeri 2 tadi 65. Dan sesuai dengan kriteria pada efektivitas sesuai dengan kriteria efektivitas bahwa desain pembelajaran matematika berbasis RME dikatakan efektif jika jumlah siswa yang mencapai KKM itu lebih besar atau sama dengan 60%. Nah, hal ini berarti jumlah siswa yang mencapai KKM melebihi 60%, yaitu 5 dari 6 orang. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa desain pembelajaran topik program linear berbasis RME dapat dikatakan efektif atau memiliki dampak pada kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 10 SMK pada program keahlian akuntansi dan keuangan. Selanjutnya nilai tes kemampuan pemecahan masalah per indikator. Nah, untuk indikator pertama yaitu memahami masalah dengan mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan, yaitu 97,22% dengan kategori sangat efektif. Terus yang kedua, menyajikan suatu rumusan masalah secara matematis dalam berbagai bentuk, yaitu persentasenya 88,89% dengan kategori sangat efektif. Terus yang ketiga, memilih pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah dengan kategori dengan persentase 83,33% dengan kategori sangat efektif.
Terus yang keempat, menggunakan strategi untuk menyelesaikan masalah, persentase 70,37% dengan kategori efektif. Yang kelima, menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh dengan persentase 69,44% dengan kategori efektif. Nah, rata-rata persentase secara keseluruhannya yaitu 81,85% dengan kategori sangat efektif. Selanjutnya keterbatasan pada penelitian ini, itu yang pertama, desain pembelajaran yang diimplementasikan pada buku guru dan buku siswa sangat terbatas, hanya fokus pada satu topik, yaitu topik program linear. Kemudian yang kedua, kebenaran dari angket yang diberikan kepada siswa tidak dapat terkontrol penuh, terutama aspek kejujuran dalam mengisi angket. Kemungkinan saja terdapat unsur subjektif atau pertimbangan tertentu oleh responden dalam mengisi angket yang tidak diketahui oleh peneliti. Oleh karena itu, perlu digarisbawahi bahwa asumsi respon yang diberikan oleh responden telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, karena adanya kendala pandemik yang saat ini terjadi, yang saat ini tengah merebak di seluruh wilayah Indonesia, serta adanya himbauan dari pemerintah untuk tidak beraktivitas di luar rumah, begitu juga dengan aktivitas pembelajaran di sekolah, maka penelitian yang dilakukan hanya sampai tahap evaluasi kelompok kecil atau small group. Kemudian kesimpulan dan implikasi. Kesimpulannya, yang pertama, dari penelitian ini telah dihasilkan desain pembelajaran berbasis RME pada topik program linear yang valid dan praktis. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran topik program linear berbasis RME di kelas 10 SMK sudah efektif memberikan dampak terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Terlihat dari hasil tes yang menunjukkan bahwa lebih dari 60% nilai siswa yang berada di atas KKM, dan rata-rata untuk seluruhan tes kemampuan pemecahan masalah matematis siswa adalah 81,85% dengan kategori sangat efektif. Implikasinya, selama penelitian dapat dilihat dampak implikasi yang sangat positif terhadap proses pembelajaran matematika di kelas. Siswa antusias untuk belajar matematika karena dalam menemukan konsep dimulai dengan aktivitas yang berkaitan dengan program keahliannya. Siswa merasa senang karena mendapat kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berdiskusi, dan berbagi informasi dengan teman-temannya. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran RME menuntut aktivitas siswa untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Sekian penjelasan dari saya tentang hasil penelitian saya ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.